Pak, screen saya Pak ya. Ya Pak, jelas. Ini saya mungkin operator bisa mencek bahwa kita ini sudah direkam atau belum ini nanti biar diteruskan. Sudah Oke. Pak, sudah terekam. Ini Pak Endri. Pak Endri di mana ini Pak tugasnya Pak? Halo Pak Endri. Masih yang nampak kipas angin ini. Pak Muhammad Arsyad Shah, di mana tugasnya Pak? SD Terbangan, Pak. Nggak dengar, Pak. Sinyal, Pak, sinyal. Sini mendunggal di sini. Dan Oke, di Bu Perbaungan, Pak, Sudartik, tugasnya. di Labusel Bu ya. Ya Pak, di Labusel, tepatnya di UPTD SDN 11 Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Oke Bu. Nah, oke, kita mau diskusi tentang ini kan sudah hari keberapa ini? Keamanan dan keselamatan kerja laboratorium, Pak ya. Oke. Saya mau tes apa dulu, overview dulu. Saya mau nanya Pak apa ini? Pak Marhanif. Ya Pak. Gambar apa lah kira-kira ini, Pak? Nampak, Pak? Ya jelas Pak, jelas. Ya, gambar apa kira-kira itu, Pak? Itu shelter, kayaknya ada pencakar itu handphone Pak. Ya, gambar orang di tower, Pak ya. Ya tower Pak. Apa yang terbayang, Pak, dengan pekerjaan itu, Pak? Kalau melihat sini sebuah ingin menggapai sebuah keberhasilan Pak. Capaian keberhasilan. Oke. Ini gambar orang di tower. Kalau Pak Najarul Ilham, apa yang terbayang Pak dengan gambar ini Pak? Pak, halo Pak. Yang kedua ya, kedua ini. Gambar apa ini Pak? Gambar masjid Pak. Pak Muslimin dulu, Pak Muslimin. Halo ya, Pak Muslimin. Iya Pak, halo. Ini gambar apa itu Pak? Nampak kan Pak? Ya nampak. Gambar apa itu Pak? Ini ada semacam kecelakaan di masjid ini Pak. Kebakaran. Ya, gambar masjid. Tapi itu ada asapnya Pak. Apa itu? Apa itu? Cerita apa itu kira-kira? Mungkin orang lagi Pak kerja. Ilham. Coba sekali lagi Pak Ilham. Itu apa itu? Gambar apa itu Pak? Ada nampak asapnya. Halo Pak. Ya. Peristiwa insiden kebakaran di sekitar masjid Pak. Barangkali. Ya, oke. Gambar pertama tadi. Ya. Ini orang bekerja di tower, Pak ya. Tower. Mungkin di dekat rumah kita pun banyak ada orang bekerja seperti ini. Di ketinggian penuh dengan resiko, Pak ya. Tapi ada orang melihat ini loh, ini pekerjaan yang penuh dengan resiko ya Bu Sudarti ya. Iya, Tapi Pak. dengan resiko yang besar itu, ada juga yang terbayang Pak Arsad, bahwa orang seperti ini gajinya besar atau kecil kira-kira? Lihat, ya. Lihat apanya lah Pak? Iya, itu di China itu orang kerja seperti ini gajinya bisa sampai berapa ribu yuan. Atau kalau kita mungkin di Indonesia 1 tahun bisa 500 juta, Pak. Apa artinya bahwa pekerjaan yang resikonya besar itu juga punya gaji yang besar. Atau dibalik, gaji yang besar resikonya besar. Kan itu Pak ya. Oke, kita lanjut Pak. Ini gambar masjid terbakar. Loh, masjid kok bisa terbakar? Ya. Nah, buktinya ada ini gambarnya saya ambil dari Google. Kenapa bisa terbakar kan itu? Mungkin Bapak Ibu pernah ke luar negeri ya. Mungkin ya. Ini Pak Marhani pernah ke luar negeri belum? Belum Pak, belum. Oke, ini 6 orang aja yang nampak ini ya, 20 orang lainnya
Tidak nampak. Oke. Di Australia atau di negara-negara lain di Belanda, mendirikan masjid itu izinnya sampai ke government, sampai ke pemerintah pusat. Bukan kayak kita buat musola, tanya sama kepala dusun buat oke. Tapi di luar negeri tidak bisa, Pak. Makanya pernah dengar cerita orang Islam beli gereja, Pak? Belum, Pak. Ya, Pak Muslimin pernah dengar kan? Ya, Pak. Di luar negeri orang Islam bisa beli gereja. Maksudnya di sana sudah ada gereja, gerejanya itu nggak dipakai lagi, nggak ada jemaahnya, dibeli oleh orang Islam, dijadikan masjid. Yang dibeli itu izinnya, itu maksudnya nggak perlu izin lagi dari pusat, udah dapat izin langsung. Itu artinya apa? Mendirikan rumah ibadah di luar negeri itu nggak sembarangan. Ada standar-standar yang harus dipenuhi, maksudnya begitu Pak ya. Standar itu contoh, standar jalur evakuasi kalau terjadi kebakaran. Contohnya begitu Pak. Betapa pentingnya standar keselamatan untuk sebuah rumah ibadah. Nggak, saya langsung aja ngomong, nggak seperti kita di Indonesia seperti selama ini. Artinya perlu standar keselamatan. Begitu Pak ya. Oke. Dari dua ini kita akan menceritakan bahwa rumah ibadah atau kegiatan itu perlu standar. Oke, kita akan lanjutkan Pak ya. Apa yang mau kita ceritakan hari ini? Bahwa keamanan dan keselamatan kerja, termasuk kita yang cerita laboratorium pendidikan agama Islam, merupakan keadaan terbaik dalam belajar, perlu standar. Yang maksudnya adalah untuk meminimalisir atau 0% insiden kecelakaan kerja. Tanyalah Bapak Ibu. Bu Sudarti pernah ke masjid, di dekat masjid itu ada yang apa itu besi warna merah tempat pom air. Pernah lihat Bu Sudarti? Di Kenopan maunya ada. Di Kanopan. Ya kan ada Dia, masjid besarnya itu. iya, di apapun Pak, di kisaran kurasa ada juga itu. Nah, kalau udah Masjid masjid-masjid Abu Rizal besar, Bakri itu. ya masjid kabupaten, biasanya ada standar seperti itu. Hmm. Untuk mendirikan bangunan, karena dia harus pakai konsultan. Konsultan yang resmi, dia harus menggunakan itu semua. Ini artinya bahwa sesuatu dilakukan harus pakai standar. Itu Pak ya. Oke. Kita lanjutkan. Tujuan ketiga, keamanan dan keselamatan kerja itu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan, kesejahteraan bekerja. Kan begitu. Siapa yang dijamin? Kalau kita tentu jamaahnya. Kalau kita guru PAI tentu siapa Pak? Pak Musanib? Muridnya. Ya. Guru dan muridnya ya. Hmm. Menggunakan lab nanti harus ada standar. Nggak boleh sembarangan. Harus ada standarnya. Oke. Yang kedua, mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatan akibat lab. Ini lab PAI kok apa ada resiko? Nanti kita bahas. Kan itu Pak ya. Supaya orang lain juga, contoh suara. Jangan ribut kita di kelas, di lab PAI, terjadi bias atau terjadi polusi suara di kelas sebelah itu kan termasuk standar. Mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Loh apa ada? Nanti kita ceritain Pak ya. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya. Loh apa ada? Nanti kita ceritain. Contoh limbah air. Ketika ngambil wudhu umpamanya ya. Mungkin Pak siapa nih? Pak Arsyad Sah. Kalau ngambil air wudhu, setelah dipakai untuk wudhu, airnya ada istilahnya itu Pak dalam agama. Air apa itu Pak? Air mustakmal, Pak. Apa itu Pak? Air mustakmal. Iya betul, air mustakmal ya. Apakah air mustakmal itu menjadi polusi, menjadi limbah? Ini yang mau dipelajari Pak. Untuk laboratorium pendidikan agama Islam. Itu ya. Oke. Kita mau ceritakan itu sebenarnya. Nah, sebelum surah pendapat ini, saya mau cerita dulu Pak ya. Oke. Ya.
Ini Bapak bisa baca, Pak. Kalau saya bacakan nampak, Pak. Tes skala prioritas game. Halo, Pak Hanif? Ya Pak, Nampak ini, Pak, tulisan ini. Tes Belum skala muncul, Pak. prioritas. belum tampil Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Tampil. Belum tampil. Ya, Pak. Belum tampil Pak. Belum tampil. Nah, ini kan yang saya share ini kan Word ya, bukan PowerPoint. Ibu Sudarti nampak ini tes skala prioritas. Nggak nampak, Pak. Belum, Pak. Belum. Masih PowerPoint-nya, masih PPT-nya, Pak. Masih PPT pengantar, Pak. Pengantar. Di pengantar tulisannya Pak. Pak Miswar, ini, Pak. nampak ini tes skala Nampak, prioritas nampak, game. Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Pak, Udah, kelihatan Pak. Kita baca pelan-pelan, Pak ya. Ya, Oke, Pak. kita ikuti semua, ayo. Ya, Tes pelan-pelan, skala ayo. prioritas. Tes skala prioritas Prioritas game Games Laboratorium Agama Terbakar. terbakar. Coba Bu Sudarti baca. Saya, Pak. Satu. Ya. Tes skala prioritas game Laboratorium Agama Terbakar. Simaklah naskah berikut dengan seksama. 1. Ketika pada liburan akhir semester, sebuah sekolah di pinggir kota terbakar pada malam hari. Kabar terbakarnya sekolah ternyata ada bagian utama, yakni Laboratorium Pendidikan Agama Islam. Sampailah kabar tersebut kepada guru yang tinggal tidak jauh dari kompleks persekolahan berjarak sekitar 1,9 kilometer. Kebakaran masih terjadi. Guru pun bergegas dan sampai di sekolah, kemudian melihat sebagian ruang laboratorium di mana ia mengelola. Api telah melalap sebagian isinya. Sebagai seorang guru, ia memiliki naluri untuk menyelamatkan semua isi laboratorium karena itulah yang menjadi bagian dari tempat pengabdiannya selama ini. Bayangkan, Anda adalah guru. Bayangkan Anda adalah guru yang dimaksud. Kini Anda diminta mengeluarkan kemungkinan. Nggak jelas nih apa ya? Saya pakai 15 barang yang tersisa. Untuk itu, buatlah skala prioritas dengan memberikan angka dari 1 sampai 50 dari pilihan Anda. 2. Tulislah dengan angka skala prioritas yang Anda pilih pada kolom keputusan pribadi. Kemudian diskusikan dengan kelompok terbatas. Ya. Terbatas Jelas, Pak, tentang ceritanya ya. keputusan Pak Miswar, Anda. udah dengar Tulislah tadi hasil ceritanya, Pak Miswar? keputusan kelompok pada kolom keputusan kelompok. Siapa? Oke, kita ya. Kita sudah membaca dan sudah dengar ceritanya, Pak ya. Sudah, Pak. Sudah. Sekarang kita ikuti. Ada 15 barang ya. Ini. Iya, ya. Nah, ini Pak, Bapak Ibu barang-barangnya. Bu Khairia Lubis. Nah, coba baca Bu, barang-barangnya apa aja tadi Bu? Coba itu baca Bu. Absen siswa, bagian bangku, buku, infak siswa, Al-Quran, dan terjemah. Sejadah, infokus, jam dinding, kemocen, keranjang sampah, penggaris, sapu ijuk siswa, peci, uang apa? Uang 10.000 rupiah. Iya, uang 10.000. Oke, sekarang kita tanya dulu. Ini kita baca-baca dulu bentar. Pak Miswar, kira-kira apa yang perlu diselamatkan yang pertama, Pak? Saya, Pak. Al-Quran, Pak. Al-Quran dan terjemahannya, Pak. Ini menurut Pak Miswar yang perlu
perlu diselamatkan adalah Al-Quran. Al-Quran. Ya. Oke. Al-Quran Kenapa Pak dulu. Al-Quran, Pak? Pak, Kenapa mesti Al-Quran dulu? Karena itu penting, Pak. Oh, Nomor satu. kata Bu Khairil Lubis. Karena Quran yang paling penting. Terus, Pak Asad. Karena itu perkataan Allah, Pak. Firman Allah. Oh, enggak, ada ini pada kan itu. tadi Pak Miswar ngomong Al-Quran. Pak Asad pilihannya apa? Oh, pilihannya. Pilihan yang kedua, Al-Quran juga, Pak. Yang Al-Quran. pertama kali selamatkan apa? Al-Quran, Pak, dan terjemahnya. Oh, Al-Quran juga. Bagus. Sudah 2 orang bilang Al-Quran. Ya. Sudah dibaca betul-betul ya. Pak Firman, ini yang baru muncul ini. ya. Ikut Kalau nggak tadi saya, Pak, ceritanya? Apa yang perlu diselamatkan kalau pertama? saya siswa, Pak, Oh, siswa dulu karena ya. yang berkaitan dengan nyawa masalahnya. Oh, nyawa. Karena nyawa siswa dulu selamatkan, Pak ya. Iya. Oke, bagus. Iya, iya. Siapa lagi? Itu juga, betul juga. Sesuatu tadi kok di bawah tuh. Pak Miswar Ada gimana? Mau siswa yang berubah? Tengok siswa di bawah tuh. Nggak dibaca tadi siswanya, Pak. Iyalah, manusia lah duluan siswanya kalau gitu. Ya, Bu Sudarti. Ayo, cepat. Iya. Apa juga yang diselamatkan? Saya siswa, Pak, siswa. Siswa, oke. Tadi. Pak Ilham, Siswa, Pak, siswa. siswa juga. Oh, betul itu ya. Pak Ali Akbar. Mana Pak Ali Akbar, Sedekar? Ya, Pak. Siswa, Pak. Apa yang diselamatkan, Pak? Diselamatkan duluan. Siswa, Pak. Siswa juga. Iya, Pak. Banyak milih siswa ini ya. Kalau ada siswanya, siswa lah, Pak. Oh, siswa dulu. Pak Muslimin? Mana Pak Muslimin? Mikrofonnya dulu Pak Muslimin. Absensi siswanya, Pak. Absen. Oh, Pak Siswanya Muslimin itu. absen dulu baru siswa ya. Juga itu Pak. Absennya, Pak. Oke, udah. Oke. Oke lah, yang pertama macam Quran. Oke, yang kedua apa yang diselamatkan? Ada yang bilang siswa tadi. Quran Apa? dan terjemah. Al-Quran yang kedua. Oke, ada yang bilang Al-Quran yang kedua. Oke, nggak apa-apa. Nah. Oke, kita coba. Bu Salma, gimana Bu Salma? Ikutnya tadi Ya, dengar, ceritanya Pak. nggak? Ya, ikut. Yang perlu selamat pertama itu siswa. Tadi udah lihat itu baru dipilih. Siswa ya. Quran. Oke, Ya, oke, siswa, Pak. Ya. Oke lah, Bu Asmawati. Mana Bu Asmawati? Apa yang perlu diselamatkan pertama? Pertama kali siswa, Pak. Oh, siswa. Oh, banyak pula Ya. siswanya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini ngitung-ngitungnya kayak ngitung KPU pula ini. Satu-satu. Perhitungan Mana Pak suara. Muslimin ya? Kayak KPU ya. Iya, benar. Ya. Oke. Ini betul-betul enggak dengar ceritanya Ibu tadi. Oh. Perhatikan, kita ulangi. Dari baca dulu betul-betul. Udah ya, sepakat. Oke, kalau gitu yang terakhir apa? Coba. Liburan 15 tadi, tadi ya? liburan. 15. Yang nomor pertama ada yang bilang siswa, ada yang bilang Quran. Saya tanya yang terakhir. Yang terakhir diselamatkan apa? Yang terakhir. Dari 15 ini, nggak ada yang ngomong uang 10.000, nggak penting rupanya duit. Buku impak siswa, Pak. Nah, Bu Asmawati bilang yang terakhir apa, Bu? Buku impak siswa. Keranjang sampah, Pak. Buku impak siswa, Pak. Adalah. Apa yang terakhir? Dinner, Pak. Dinner. Keranjang Buku sampah. impak siswa. Oke lah, ya. Kita akan jawab cerita ini. Perhatikan bacaan lagi. Tidak apa-apa, kita ulangi pelan-pelan. Ya. Satu ketika pada liburan akhir semester sebuah sekolah di pinggir kota terbakar pada malam hari. Nah, Pak Muslimin, malam hari ya, ingat. Ya, Pak. Kenapa ada Siswa ketawa? sudah pulang. Iya, malam hari Kabar kan siswa. terbakarnya sekolah ternyata ada bagian utama dari laboratorium PAI. Sampailah kabar tersebut kepada guru yang tinggal jauh, kira-kira 1,9 kilo. Bakaran masih terjadi. Guru pun bergegas sampai di sekolah, kemudian melihat 15 bar. Di mana ia mengelola. Sebagian sekolah, guru yang memiliki naluri untuk menyelamatkan. Bayangkan, Anda guru dimaksud. Bayangkan Ibu Hasnawati, gurunya, sekolahnya terbakar gitu ya. Iya, Pak. Nah, lab SMK Negeri 2 itu terbakar. Gitu. Perhatikan. Kenapa
jawaban seperti itu. Perhatikan ini jawaban Kalau yang malam sebenarnya. hari, Agak kecil-kecil ya, kalau nggak malam nampak hari ya. tidak ada siswa. Oke. Jawaban yang pertama adalah sapu ijuk. Kenapa? Ya, Bu Lutfia. Lutfia. Mana Bu Oh, Lutfia? membantu ini? ada api. Jalan atau gimana Bu Lutfia ini? Elmuna Mutamina. Kenapa yang Nggak ditelamatkan terbakar sapu itu, Pak. ijuk? Karena sangat penting untuk membantu memadamkan api. Itu Pak Muslimin tadi. Mana Pak Muslimin? Itu ya Pak ya. Jelas ya? Iya, iya. Jelas, Pak, jelas. Nomor 1 sapu ijuk. Karena membantu memadamkan api. Jelas. Oke? Siswa Nomor belum 2, kasih. keranjang sampah. Perlu sekali untuk tempat barang yang akan diselamatkan. Cari tempatnya supaya bisa selamatkan yang lain. Cari cerita-cerita yang lain. Nomor 3, Kan perlu dikeluarin aja, Pak. baru Quran. Terjemah. Quran dan Mana Bu Sudarti? Saya Pak, hadir. Nomor 3 Bu, Quran terjemah. Karena itu memang penting, karena kitab suci. Tapi yang pertama tadi apa? Apa Bu? Tadi sapu. Sapu hijau untuk madamkan. Gitu Pak Muslimin ya. Oke. Yang keempat, apa yang keempat? padahal tadi tidak ada siswanya di dalam. Fokus, karena itu barang elektronik Iya, infokus. berharga ya. Oke, mahal. Oke. Nomor 5, apa nomor 5? Buku infak siswa. Buku infak siswa, catat mencatat itu perlu. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, Iya. kalau kamu buat perjanjian perlu dicatat. Catat mencatat, buku infak siswa itu perlu. Oke. Apa lagi? 6. Nomor 6 peci. Peci, sekaligus untuk menutup kepala Kepala. waktu apa? Bakar lah, Pak. Peci. Banyak kebakaran. Nomor 7. Tapi peci kebakar juga. Nomor 7 apa, Bu? Uang 10.000. Uang 10.000. Uang kan perlu, tetap perlu. Kalau masih lebih dari 50% atau 60% nanti bisa ditukarkan ke Bank Indonesia. Kan itu. 8 apa, Pak? Bu Fitri, mana Bu Fitri Yanti nih? Baru muncul ini. Apa nomor 6, Bu? Saya Pak yang membaca Pak karena 8, nomor 8. Nah, Ibu tahu nggak tadi ceritanya? Nomor 6 udah, nomor 7 uang 10.000, nomor 8 Nomor 8 penggal. Garis nomor 8. garis besi dia tahan lama, tahan api. Agak lambat nggak apa-apa. Nomor 9 mana nomor 9? Baru absen siswa. Absen siswa cuma nggak penting karena sudah habis tahun ajaran. Tadi ceritanya kan katanya waktu Libur. libur udah habis tahun ajaran. Penting absen siswa. Iya. Nggak ada lagi muridnya ya. Iya, ngapain lagi? Orang udah habis tahun ajaran. Itu tadi siapa bilang? Absen dulu mana? Absen. Oke, 10. Ke situ. Jam dinding. Jangan gitu datang ngambil jam dinding. Jam dinding itu jauh di atas, di dinding, payah. 11. Gas kemoceng. Moceng. Apa itu kemocen, Pak? Budaya Bu Dede, apa itu kemocen, Bu Dede? Ayam itu, Pak. Debu. Yang nyapu itu, Pak. Nah, ini Bu Dede ini nampak orangnya nggak ada suaranya. Situ. Di samping gosok. Pembersih debu itu kalau Kemocen, tahu kemocen? alat pembersih debu itu Pak. Iya, dari bulu angsa atau bulu lainnya. Kemocen ya, barang mudah terbakar, hati-hati. 12. Sajadah. Sajadah Panjang. sulit karena menjadi bagian dari lantai. Kan itu sajadah yang panjang itu, ya Pak Muslimin. Ya. Menyelamatkan itu kan gulung dulu kan itu kan. Ya, Pak. Tikar itu. Nomor 13 mana? Bangku. Baru bangku kan nggak mungkin bangku dulu, bangku berat. Iya. Bu Fitri, ini masih bingung ini Bu Fitri. Mau kemana ini Bu Fitri? Oke. Maaf Pak, saya habis Baru nomor 14 siswa. Kenapa? Baru terpikir siswa. Tidak ada siswa karena libur di malam Hari. Iya pula. Mau menyelamatkan siswa, orang nggak ada siswanya. Oke, nomor 15 apa? konsentrasi. Siapa tahu ada kegiatan malam. Ya, oke, nomor 15 itu baru thinner. Thinner berbahaya, Pak. Tadi cerita bahaya ya. Sudah terbakar. Karena ini online ini tidak apa-apa kita cerita seperti ini. Ikuti dulu ceritanya tadi ya.
Apakah ini mungkin terjadi di tempat Bu Dede? Mungkin satu saat ya, kita mendoa supaya tidak terjadi kebakaran. Tetapi kita sudah siap-siap bahwa ternyata untuk laboratorium PAI itu perlu standar. Itu Bu ya. Tidak boleh sembarangan. Meletakkan. Ada aturan-aturan. Bu Armiwati, di mana ini Bu? Tugasnya Bu? Halo Bu Armiwati. Iya Pak, baru Gimana masuk Pak, tugasnya, maaf Bu? Pak. Ya? Saya baru bergabung Pak, baru pulang. Ya, saya pun baru bergabung, Bu. Yang ditanya Iya, Pak. tugas. Saya ngajar di SMP 4 Bukit Batu. Oke, ya Bu ya. Baik. Iya Pak. Saya akan berhenti, saya akan masuk lagi ke tempat yang tadi. Udah Bu ya. Kita tadi Pak. cerita tes skala prioritas game laboratorium agama terbakar. Kalau ada terjadi kecelakaan, apa yang prioritas kita selamatkan? Baik. Kita akan lanjut ke share berikutnya. Oke. Oke, tadi ini ya, kita cerita tadi ada masjid terbakar. Baik, Bapak Ibu. Udah nampak, Bu, curah pendapat ini. Nampak, Bu ya? Udah Pak. Nampak Pak. Halo, Bu Iya. Bu Isyana. Nampak. Ini Bu Jelas Isyana. Pak, Ini. jelas. Nampak, Bu, curah pendapat? Iya nampak Pak. Identifikasilah upaya. Identifikasilah upaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja K3 pada pelaksanaan praktikum PAI. Panduan kerja dapat dilihat pada RK, lembar kerja berikut. Perhatikan Bapak Ibu. Ini kolom ini saya pingin Bapak Ibu buat sendiri. Nomor, praktikum PAI, deskripsi, penjaminan K3. Contoh, saya contohkan satu. Ini kalau SMA atau SMK, kan ada praktek memandikan mayit. Ada Bu ya, Bu Dede? Iya Pak, ada Pak. Ya. SMA Pak. Deskripsinya menggunakan peralatan standar, air yang bersih, dan lain-lain. Artinya ada standar-standar dalam praktikum ibadah, nggak boleh sembarangan. Saya buat satu contoh. Tadi ada cerita air mustakmal. Saya percaya ada 32 orang, 33. Karo itu aku kontak-kontak yang listrik gas. Ya, oke. Saya percaya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ketik sendiri, tulis sendiri. Nomor paling tidak dapat 2. Praktik apa kira-kira dan bagaimana mendeskripsikan keselamatan K3. Penjaminan K3. Saya sudah contohkan satu. Gitu ya. Praktek PAI itu kan banyak. Manasik haji. Tadi ini contoh memandikan mayat. Kapur barusnya harus standar. Semua harus standar. Contoh lain. Sebelum masuk ruang, ada buku panduan. Itu standar. Kalau nggak ada buku panduan, sembarangan. Mau kita marahi dia, anak-anak ribut, nggak ada panduannya. Nggak ada penjelasan, contoh. Saya pingin Pak Muslimin ingat, buat dua item praktikum, kecil aja, 2 deskripsinya. Silakan tulis sendiri, nanti akan kita sampaikan. Saya akan minta satu-satu nanti biar kita tuliskan di sini. Perintahnya itu kita punya kerja sekarang pas jam 3 kira-kira 10 menit untuk mencoba membuat itu. Ini mungkin akan saya tanyakan ini. Silakan, apa nama praktikumnya yang sederhana aja. Bu Sudarti ingat ya. Kemudian apa deskripsinya? Oke. Jelas Pak ya? Pak Irham masih di jalan ini Pak Irham. Oke. Pak, enggak jelas yang di apa yang di share Bapak ini. Ya itu latihannya ini ditulis di sini. Oke Bapak Ibu ya. Ini kolomnya ini yang ini. Nomor praktikum, Bapak Ibu buat 2 biji. Deskripsi. Kira-kira 10 menit atau 15 menit silakan ditulis. Nah ini Pak Miswar udah mulai nulis. Tulis. Nanti akan saya tanya. Ini udah contohnya kan udah ada. Silakan, saya tunggu ya. Oke, silakan.
Taatan standar menggunakan parameter. Ganti baju lah cepat. Coba. Bajunya ada di sini, di kamar sini ada. Gavin. Menggunakan peralatan Recording in progress.
Oke. Pak Marhanif, sudah selesai, Pak? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Bentar, Pak ya. Saya cek dulu. Pak Miswar, gimana? Sudah siap? Bisa Pak, bisa Pak, siap. Oke, makasih. Kita lanjut dulu ya. Ini semakin ke ujung Pak Abdul Ghafur. Nggak ada ini. Bentuknya orangnya nggak nampak. Suaranya nggak ada. Pak Prayit juga mana ini? Ini kan direkam ya. Halo? Bu Rosiah Nasution ada? Bu Wiji Astuti, SPDI, mana ini? Apa HP-nya aja yang ada ya? Oke, nanti akan kita cek sekali. Bu Triwantuti, mana? Halo Bu Tri? Hilang. Pak Julpahmi gimana? Sudah? Buat Pak, sedikit lagi Pak. Belum ya. Pak Muslimin, mana ini Pak Muslimin tadi? Pak Ali Akbar gimana? Udah bisa Pak? Sudah siap Pak. Sudah Pak. Oke. Pak Miswar dulu coba. Satu Pak. Mana? Satu, saya kan di SD Pak. SD yang sering praktik adalah wudhu. Praktik wudhu Pak. Praktik wudhu. Apa Pak praktikumnya Pak? Praktik wudhu. Praktik wudhu Pak. Praktik wudhu. Wudhu ya. Ya Pak. Deskripsinya. Pertama, mendapatkan izin untuk melakukan praktek Pak di ruang lab. Praktik di ruang lab. Ya, baru menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Ulangi Pak, yang kedua. Yang kedua, menggunakan air, ya, menyucikan Pak. Ulangi Pak. Menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Ya. Yang ketiga Pak. Ya. Menggunakan air secukupnya. Nah, oke. Oke Pak, cukup. Coba kita komentari dulu. Praktik wudhu. Ini salah satu di SD Pak ya. Iya Pak, ya. Untuk keselamatan kerja, maka standar yang digunakan dalam K3. Ya, K3 itu tadi apa? Keamanan dan keselamatan kerja. Ya, keselamatan kerja guru dan siswanya. Coba. Jelaskan Pak ini, melakukan izin. Ya, pertama tentu
memperoleh izin Pak, artinya bukan melakukan, memperoleh izin ya. Tentu sebagai guru PAI harus mendapatkan izin untuk melakukan, artinya supaya ada yang menjamin keselamatan di sana, nanti tentu harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau kepala labnya nanti guru PAI-nya, tentu kepala labnya nanti akan membuat itu. Yang kedua, menggunakan air yang yang bersih, artinya supaya anak-anak itu terhindar nanti dari yang ada alergi. Kalau nanti kita gunakan air yang tidak suci lagi mensucikan, tentu nanti bisa membahayakan siswa yang ada alergi terhadap air-air yang tidak bersih. Yang kedua, menggunakan air secukupnya, artinya ketika melakukan praktek tentu akan terjaga keselamatan siswa apabila nanti kita manfaatkan air yang secukupnya, tidak ada nanti kebanjiran, tidak ada banjir nanti di kebanjiran, nanti akhirnya tidak licin, kamar mandi dan sebagainya, Pak. Itu Pak penjelasan singkatnya. Terima kasih Pak. Oke, Pak Muslimin ada komentar tentang ini Pak? Masih membaca Pak Muslimin? Oh ya, ini Pak, mungkin kalau saya yang pertama itu Pak, izin praktek di ruang lab, yaitu tentunya kalau kita bukan kepala labnya Pak. Kalau kepala labnya kita izinnya kemana Pak? Jadi kalau saya lebih kepada penggunaan airnya itu yang saya setuju Pak. Ya betul. Pak Ali Akbar? Ya Pak, saya mau mengomentari Pak. Ya? Saya mau mengomentari Malah nggak dengar Pak. Suaranya di termute kali. Mic-nya. Oh iya Pak. Saya ingin mengomentari apa yang dituliskan oleh Pak Miswar mengenai meminta izin untuk melakukan praktik di laboratorium. Kalau saya pikir ini tidak perlu lagi Pak kita meminta izin untuk melakukan praktik, karena kan laboratorium itu kan sudah ada izinnya. Jadi repot betul kita tiap mau praktek minta izin lagi. Hanya itu saja Pak. Oke. Dari dua ini satu lagi kita minta buat siapa ini ya? Saya Pak. Tangannya nggak nampak. Silakan. Saya Pak. Silakan. Bu Sudarti Pak. Pak Julfahmi boleh juga Pak. Siapa Pak? Ibu Aswati. Julfahmi boleh juga. Pak. Ya. Ibu Aswati Pak. Pak, manasik haji Pak. Saya mengomentari Pak. Silakan Bu Sudarti. Oke, terima kasih Pak. Hanya sekedar memberikan masukan untuk praktek berwudu, karena di sini melakukan praktek wudunya itu di dalam ruang praktikum atau di dalam ruangan lab. Berarti di dalam lab itu digambarkan ada kamar mandi atau ada keran-keran tempat wudu. Begitulah analogi saya terhadap yang dinyatakan oleh Pak Miswar tadi. Tentunya salah satu yang berhubungan dengan keselamatan kerja itu adalah bahwa tempat lokasi praktek wudhu itu yang pertama harus jangan licin. Karena kalau namanya di situ keran air atau kamar mandi itu harus dijaga. Karena kalau anak-anak tahu ya, apalagi SD udah margiri-giri, artinya bercanda-canda dia, mungkin saja dia bisa terpeleset di situ. Jadi tentunya kamar mandi atau tempat berwudhunya itu harus tidak licin, bersih, seperti itu. Itu yang saya masukkan saya pertama, Pak. Kemudian untuk airnya itu, salurannya itu tentunya bagaimana supaya air dari mengambil wudhu itu tidak berserakan kemana-mana. Karena namanya dalam ruangan lab ya. Karena ini nampaknya di dalam ruangan lab ini mengambil wudhu. Saya rasa demikian saja. Terima kasih, Pak. Saya Pak. Saya tidak minta komentar dari Pak. Siapa tadi ini? Pak Ali Akbar. Siapa? Yang buat tadi ini kan Pak Miswar. Pak Miswar ya? Miswar. Pak Miswar
Bapak nggak saya minta komentar. Bapak terima aja Pak pendapat orang lain. Karena Bapak yang buat. Mereka nggak tahu Pak macam mana susahnya buat ini kan itu Pak. Terima semua Ya. demi kebaikan. Saya minta satu lagi nih mintanya. Saya Pak. Ya, bentar ya. Ibu Aswati. Ya boleh juga Pak. Ibu Bu Aswati. Iswati, mana? Ibu SMK Haswati. Negeri Bulu. Iya, Bulukumba. Sekarang saya minta Ibu apa? Nama praktikumnya Bu? Yang saya mau inikan sedikit adalah melakukan izin, melakukan Ulangi Bu, izin melakukan. praktek di ruang lab. Iya. Ulangi Bu, Ada tadi melakukan. yang ya. Apa nama praktek? Yang praktek Ibu maksudnya Bu. Oh, yang Bukan saya praktekkan ya. komentari Pak Miswar selesai. Oh, Bu. iya tunggu Pak. Baru ya, Bu. Yang Belum ada, pendapat Bu. Ibu. Yang nomor 2, 3 Bu maksudnya. Membaca Al-Quran dengan tartil Pak. Melakukan praktik membaca Al-Quran Al-Quran Dengan tartil. dengan tartil. dengan tartil. Ya Bu, Iya, iya Pak. silakan ininya, deskripsinya. Menggunakan Al-Quran dan buku ilmu tajwid Gunakan atau panduan Al-Quran Al-Quran dan buku ilmu tajwid atau panduan baca tulis Al-Quran. dengan tajwid. Udah itu aja. Iya, atau panduan baca tulis Quran, Pak. Ah, ini nggak dengar ini. Apakah laptop saya yang kurang kuat atau gimana ya? Menggunakan Al-Quran dengan tajwid. buku ilmu tajwid dan buku ilmu tajwid atau panduan baca tulis Al-Quran. Ah, oke lah, oke. Silakan Bu jelaskan. Maksudnya gimana itu? Ya, apanya Pak yang ini? Saya rasa kalau di sini praktek membaca Al-Quran biasanya apa ya standarnya? K3-nya. Oke. Bu Khairia dulu komen. Ya boleh, silakan ditambah saja. Apa ya Pak ya? Iya, saya juga bingung kalau ini. Ada enggak ketiganya? Saya Pak. Pak. Untuk alatnya. Alatnya. Mana ini nggak nampak. Cara komen itu buat angkat tangan. Kan bisa di apa itu kan? Ada caranya. Bukan angkat tangan pakai tangan, Pak. Yang warna kuning. Ya, pakai ini, pakai emotion. Tahu pada tempatnya kali. Udah Bu Sudati tadi sudah. Nanti lagi. Ada enggak Pak? Yang lain. Oke. Mana ini yang Itu sudah Pak. kan ada tangannya diletakkan di gambar. Tapi udah 3 hari pakai berapa? Sepekan pakai zoom kok nggak bisa. Saya nyarinya Pak. Sudarti tadi udah bisa. Ah, ini Pak Muslimin, silakan. Ya Pak. Saya Pak. Ya. Ya Pak, ini kebetulan sama yang saya buat dengan yang dibuat oleh Ibu. Itu tadi saya lupa saya namanya itu Pak. Ibu Haswati, Pak. Ya Bu Aswati. Ke saya di tempat saya beda dia Pak. Dianya BTHA tapi hampir sama baca tulis huruf Al-Quran Pak. Dan anggaplah melakukan praktik membaca Al-Quran dengan tartil. Tentunya deskripsi penjaminan ketiganya menurut saya Pak, kita harus pastikan bahwa peralatan yang digunakan itu sesuai dengan standar. Misalkan kita adakan buku-buku Iqra, buku-buku Juz Amma, buku-buku tajwid yang memang sudah diterbitkan paling tidak oleh Kementerian Agama atau lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Agama Pak di Indonesia. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Oke ya, bentar. Baik. Tadi siapa yang mengusulkan ini? Diterima aja, nggak boleh dijawab. Ya Pak, ya Pak. Boleh terima aja. Pak Mushanif, Pak Marhanif kayaknya mau ngomong nih Pak. Silakan Pak, satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau menurut saya, yang tentunya melakukan praktek membaca Al-Quran dengan tartil, kalau deskripsi penjaminan ketiganya, keamanan, tentu kita dulu keamanan dan keselamatan kerjanya. Pertama, membuat kesepakatan labor
tentang bacaan Al-Quran dengan guru PAI-nya, Pak. Jadi sehingga anak-anak itu nyaman ketika ada buat kesepakatan dengan guru lab, sehingga apa yang dibaca oleh teman satu, dia nyaman terhadap mendengar pembacaan yang lainnya. Itu tentang deskripsi penjaminan K3-nya, Pak. Dengar, Pak? Halo. Pak, saya izin sholat dulu, Pak. Sholat asar. Udah jam 4:30 di sini. Oke, makasih. Cukup Pak, sebentar ya. Waktu saya tinggal 3 menit. Oh iya, iya. Tinggal 7 menit ya. Kayaknya 15.30 saya selesai. Iya, iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Minta maaf saya potong sebentar ya. Baik. Tujuan utama pembahasan kita ini tadi adalah kita bisa mengidentifikasi bahwa laboratorium pendidikan agama Islam itu perlu standar. Itu yang pertama Pak ya. Pak Ilham, perlu standar. Ya Pak. Standar itu standar proses kerjanya, standar fasilitas sarana dan bahan yang digunakan, sampai standar bagaimana kita menggunakan segala perangkat yang ada di dalam. Untuk apa standar? Untuk keselamatan pengguna. Itu yang pertama Pak ya. Identifikasi terhadap standar-standar ini, maka perlu peraturan. Bayangkan secara sederhana Pak, lab PAI itu di satuan pendidikan kita punya musola, itu aja dulu Pak, sederhana. Kalau punya masjid itu bagus. Masjid yang milik sekolah atau musola. Musola itu bisa dalam bentuk ruangan atau ada bangunan sendiri. Begitu ada musola atau masjid, siapa kepala labnya? Bapak Ibu kepala labnya. Tadi ada cerita minta izin. Sebelum dia cerita minta izin, lab itu punya peraturan jam berapa dia menggunakan. Kan ada jadwal tadi. Iya, iya. Pada pertemuan sebelumnya atau nanti dibahas. Pada jam sekian sampai jam sekian yang menggunakan kelas ini. Siapa penanggung jawabnya? Jadwal itu akan dicek menjadi bagian dari portofolio bahwa Bapak pengelola atau tidak. Maaf, kalau ada kejadian korslet listrik, air habis, pada jam berapa itu digunakan? Siapa yang bertanggung jawab pada saat itu? Maka jadwal dan peraturan yang di lab itu menjadi tanggung jawab untuk mengukur siapa yang bertanggung jawab saat itu. Oh, Pak Miswar sebagai penanggung jawab pada jam itu. Begitu dia. Maka ada peraturan, ada tata tertibnya. Apakah harus minta izin? Tanda tangan bahwa hadir pada jam itu, walaupun kita kepala labnya, harus tercatat. Ini sebagai sebuah pertanggungjawaban administrasi. Begitu Pak Ali Akbar ya. Apa? Ini adalah bagian contoh memandikan mayit. Ini contoh Pak. Praktik wudhu tadi melakukan izin. Jadi maksud izin itu pada jam itu siapa yang bertanggung jawab. Dan begitu Pak ya. Nggak boleh sembarangan maksudnya. Menggunakan Al-Quran, membaca ya. Siapa yang berhak untuk megang Al-Quran? Ini kadang-kadang kita tengok di masjid, di langgar, di musola. Al-Quran itu kadang-kadang tinggal halaman 10 ke dalam. Kulitnya entah kemana. Itu Pak Miswar. Betul Pak, betul Pak, betul. Ini perlu aturan standar bagaimana memegang mushaf. Aturan. Itu standar-standar ini maksudnya. Itu kan kalau tidak digunakan, tidak ada peraturan, maka anak-anak membawa mushaf Al-Quran itu sembarangan. Jadi kalau ada aturannya, itu menjadi pedoman siapapun yang akan ada di lab itu. Itu maksudnya. Sampai tadi air. Benar bahwa air itu semua bila perlu, ada airnya langsung dari sungai, ada langsung pakai PET, ada yang pakai gentong dan lain sebagainya. Kalau dan kalau mau ingin melihat pH air, pergilah ke Sukopindo. Nah, ini supaya ada wawasan juga Bapak Ibu ya. Apakah air itu bersih atau tidak, pH-nya berapa? pH itu istilah kimia ya, saya pun tidak tahu persis. Bawa aja 2 liter atau 4 liter, pergi ke Sukopindo. Memang bayar Pak Ali. Pak Arsad mana ini Pak Arsad? Di Sukopindo itu bisa 3 minggu Pak, mereka di lab mereka, itu yang resmi ya. Bayar mungkin 1,5 juta atau berapa, bahwa air yang ada di lab kita, maksudnya air yang digunakan oleh anak-anak dari sumur kita dan atau apa namanya, berapa pH-nya, mereka akan memberi rekom layak atau tidak. Baru namanya lab itu terstandar.
Tapi kalau yang penting jernih, nah itu ya tidak terstandar namanya. Memang perlu uang. Bapak Ibu yang saya hormati, kebersamaan kita dalam tempo 1 jam ini paling tidak punya wawasan lah ya, Pak Muslimin ya, Pak Ada, Bu Ada ya, Bu Ada, Yuni Asih ya, Ibu Kholia Pulungan, semua Bu Asmawati, semualah ini, bahwa telah menggugah kepada kita, ternyata LEPAI itu juga tidak sembarangan. Ada aturan-aturan. Nanti Pak Ali Daud akan memberi gambaran bagaimana contoh-contoh standar lab, contoh-contoh peraturan dan sebagainya. Saya hanya mengantarkan ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau nanya? Boleh, tutup kan ngopi. Pak Prayit, baru nampak ini Pak Prayit. Masih sibuk Pak Prayitnya. Bu Isna, Bu Armiwati. Ya Pak. Oke ya, Bu Fitrianti. Terima kasih kebersamaan kita ini. Mudah-mudahan kalau nanti jadwalnya nggak tahu saya, apakah saya ada lagi untuk membimbing saudara tentang LEPAI. Bayangkan sekali lagi Bapak Ibu, seminim-minimnya LEPAI itu, Bapak Ibu punya ruangan untuk tempat Bapak Ibu mengelola pendidikan agama Islam. Yang idealnya itu Bapak Ibu ada musola sekolah. Kalau ada apa-apa di musola sekolah, maka guru PAI lah yang paling bertanggung jawab. Kalau sudah ada musola, anggap musola itulah lab atau laboratorium pendidikan agama Islam. Terima kasih dari saya akan kembalikan kepada pengelola. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menggugah. Sudah habis Bu ya? Mana tadi Pak Muslim? Jangan lagi cerita apa terbakar tadi ya. Jangan menyelamatkan anak. Sudah habis cerita tadi ya. Ya Pak, sama jangan nunjuk pakai jari Pak ya. Yang lainnya. Jangan nunjuk pakai jari ya. Jangan pula anak diselamatkan orang malam nggak ada anak kok malah. Kurang fokus tadi tuh Pak, kurang fokus. Baik, terima kasih. Pas jam 15.30 saya kembalikan. Terima kasih juga Bapak. Iya Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Profesor Dr. Mardianto MPD telah memberikan materi pada hari ini. Semoga apa yang diberikan dapat wawasan tambahan ilmu tentunya bagi kita. Kemudian dengan tidak mengurangi rasa hormat, sesuai yang disampaikan oleh Bapak tadi, barangkali jika ada yang ingin dilanjutkan aktivitasnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, boleh untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Mardianto MPD. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga untuk telah hadir pada Pak, foto dulu Pak, foto. Iya, kita foto dulu. Selfie Pak, selfie. Semalam nggak foto kita Pak. Semalam foto Bu. Nggak ada materi. Oke, kita foto coba 1, 2, 3. Buka kamera Bapak Ibu. Saya kirim langsung di grup Bapak Ibu ya. Siap. Oke, satu kali lagi untuk yang slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah kita share di grup pada sesi atau pada hari ke-9 dengan materi keselamatan apa tadi? Keamanan. Keamanan dan keselamatan kerja Laboratorium PAI dengan pemateri Profesor Dr. Mardianto MPD. Demikian Bapak Ibu, saya rasa kita sudahi saja Zoom pada hari ini.
untuk besok kita menunggu instruksi ataupun pesan dari Pak Ahmad Taufik untuk materi yang berikutnya. Saya hanya itu saja Bapak Ibu ya, terima kasih, mohon maaf. Oke Pak. Tidak mengurangi rasa hormat juga, boleh untuk meninggalkan ruangan kalau ada aktivitas lain yang mau dikerjakan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.